Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai perpindahan kalor. Nah, jadi seperti penjelasan di awal sekali, materi awal, bahwa kalor itu bisa merubah wujud benda, merubah suhu benda, merubah ukuran. Dan yang terakhir, kalor itu dapat berpindah. Nah, ada 3 cara perpindahan kalor. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi atau hantaran. Nah, hantaran ini ya sama seperti orang kawinan gitu ya teman-teman ya. Jadi hantaran itu ketika dibawa sama yang datang gitu ya, dibawa sama yang datang, nanti ini diserahkan ke orang lain gitu ya. Nah, jadi hantaran itu dia atau konduksi itu ibaratnya gini. Kita punya besi gitu ya. Kita panasin nih besinya nih. Kita panasin ujung yang kiri. Nah, panasnya itu bisa pindah sampai ke kanan. Ya, jadi tapi partikel-partikel besi ini sendiri itu tidak ikut pindah. Ya, jadi ibaratnya. Nah, jadi konduksi itu adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan partikel medium. Nah, jadi medium yang tidak berubah, tidak bisa berpindah partikelnya itu adalah zat padat. Jadi konduksi ini terjadi pada zat padat, gitu ya. Pada besi, pada panci dan seterusnya. Oke, yang B adalah konveksi atau aliran. Nah, konveksi ini sendiri terjadi pada zat cair dan gas, teman-teman ya, atau terjadi pada fluida. Jadi kalau kita panasin fluida, bisa cairan, bisa gas, itu perpindahan panasnya secara konveksi ya. Jadi misalnya nih, kita manasin air nih. Kita manasin air. Nah, nanti panasnya itu air yang udah panas dia akan naik ke atas, yang masih dingin itu turun ke bawah. Makanya akan terbentuk aliran gitu ya. Jadi konveksi itu sendiri adalah perpindahan panas disertai perpindahan partikel medium. Oke. Yang terakhir, yang C, itu adalah radiasi atau pancaran. Ya, pancaran ya teman-teman, bukan pacaran ya. Jadi radiasi. Nah, pancaran ini sendiri itu tidak butuh medium teman-teman ya, tidak butuh medium. Artinya apa? Dia tidak butuh medium ini maksudnya radiasi itu bisa terjadi walaupun tanpa medium teman-teman. Ya, kalau ada medium ya tetap terjadi radiasi. Jadi misalnya contoh radiasi itu makanya dicontohkan panas matahari bisa sampai ke bumi walaupun antara bumi dan matahari tidak ada udara, tidak ada apa-apa gitu ya, hampa saja. Tapi ketika kita bakar sampah misalnya, itu panasnya juga terjadi secara pancaran, juga termasuk pancaran. Ya, selain panas yang berasal dari api pembakaran sampah itu juga ada yang secara konveksi ya, tetapi secara pancaran pun terjadi gitu ya. Jadi kalau kita berikan definisi, ini adalah perpindahan panas melalui cahaya gitu ya, atau melalui sinar. Nah, ini adalah perbedaan 3 jenis perpindahan panas atau perpindahan kalor, yaitu konduksi hantaran, konveksi aliran, dan radiasi pancaran. Oke?